Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Suharsa SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Nurul Fajri, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah tugas akhir di modul 1.1, yaitu mengenai koneksi antar materi di tugas 1.1.A8 berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dari modul yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 pekan ini, tentu banyak perubahan paradigma dan pemikiran yang kami dapatkan dari para fasilitator maupun pengajar praktik yang mendampingi kami selama belajar di pendidikan guru penggerak ini. Namun, di modul sudah disediakan 3 pertanyaan pemantik yang akan memandu kami untuk menjelaskan apa saja refleksi dan yang kami dapatkan dari modul 1.1 ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Serta yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa hal yang tentu ini menjadi catatan dan harus diperbaiki ternyata sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, ada sebuah paradigma yang mungkin ini sudah terjadi umum di pembelajaran, yaitu guru lebih mendominasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran cenderung untuk teacher center. Kemudian yang kedua, pembelajaran terlalu berfokus pada nilai atau KKM yang diterapkan oleh sekolah. Yang ketiga, guru kadang kurang memahami karakter siswa. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Kemudian yang terakhir, suasana sunyi atau diam adalah fokus utama guru. Sehingga dalam pembelajaran kadang anak sulit untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, kemudian yang berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, tentu saja banyak perubahan paradigma dan perilaku yang saya dapatkan dengan mempelajari modul ini. Yang pertama adalah bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru hanya salah satu sumber belajar saja. Sumber belajar lain masih banyak. Di antaranya adalah alam, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai setiap karakter belajar anak. Tentu saja setiap anak mempunyai karakter atau cara belajar yang bisa membuat mereka lebih maksimal dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengemas pembelajaran secara menarik. Yang kelima adalah menghargai setiap karakter anak. Kalau tadi adalah karakter belajarnya, maka di sini yang ditekankan adalah karakter anak sendiri, karakter umumnya. Kemudian yang keenam, memberikan kebebasan kepada anak sesuai minat, bakat,
dan kreativitasnya sesuai dengan yang diajarkan oleh pemikiran Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian pertanyaan pemantau yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, di sini saya ada beberapa hal yang ingin direncanakan atau diterapkan di kelas. Yang pertama tentu saja dari rancangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang berikutnya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal serta budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Terakhir adalah menerapkan sistem Among sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya untuk modul 1.1 ini, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya akademis saja, melainkan juga penanaman budi pekerti yang baik. Serta yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Baik, demikian paparan saya mengenai refleksi modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.